perencanaan, yang ketiga itu strategis perencanaan, yang keempat analis perencanaan, dan yang lima rencana program pengembangan. Adalah Kota Magelang memiliki sumber air yang berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai sumber air baku pada sistem penyediaan air minum, dan Magelang memiliki air kapasitas sumber yang cukup besar. Namun demikian, seperti yang sudah disampaikan Pak Wan tadi, bahwa Kota Magelang hanya memiliki satu sumber mata air, yaitu beras, sementara keempat kebutuhan air minum bagi masyarakat, khususnya Kota Magelang, seiring dengan bertambahnya populasi penduduk, sekaligus meningkatkan jumlah pelanggan BBM setiap tahunnya. Apabila kita antara suplainya dan demand-nya, ternyata suplai untuk air bersihnya makin lama makin menurun karena banyak permasalahan. Kemudian sementara di sisi lain permintaan untuk pemasangan jaringan baru dari pelanggan makin meningkat karena bertambahnya populasi penduduk. Yang ketiga, Kota Magelang masih mengandalkan sumber air yang berasal dari Kabupaten Magelang. Hal ini perlu menjadi perhatian untuk ke depan, mengingat semakin hari kebutuhan air bersih akan semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk yang tadi kami sampaikan. Yang keempat, munculnya kendala pemenuhan dalam pelayanan sistem penyediaan air minum pemipaan ini adalah sistem jaringan yang sebagian besar sudah berusia cukup lama serta mengalami kerusakan dan kebocoran. Ini yang kemarin juga kita amati, memang nanti akan ada data tahun-tahun di mana pipa itu terakhir kali diperbaiki, sehingga memang usianya cukup lama. Yang nomor 5, pentingnya Kota Magelang memiliki pedoman sistem penyediaan air minum (SPAM) yang menentukan program yang dibutuhkan untuk mencapai target pelayanan spam secara optimal, menyeluruh, berkelanjutan, dan dilakukan secara terpadu. Adapun maksud dan tujuan sasaran dari dokumen ini adalah: yang pertama, maksud dari penyusunan rencana pengembangan air minum adalah satu, sebagai pedoman bagi pemerintah dan masyarakat, dan pemerintah dalam mengidentifikasi kebutuhan air minum masyarakat Kota Magelang. Yang kedua, mengetahui program yang dibutuhkan untuk mencapai target pelayanan spam. Yang ketiga, sebagai acuan pengembangan prasarana dan prasarana air minum di Kota Magelang. Yang keempat, sebagai acuan prasarana teknis yang dibutuhkan untuk penyusunan program jangka panjang terkait dengan perencanaan pengembangan air minum. Tujuannya adalah: yang pertama, tersusunnya dokumen rencana induk sistem penyediaan air minum sebagai pedoman penyelenggaraan pengembangan spam di Kota Magelang. Yang kedua, tersedianya sistem penyediaan air minum yang dapat melayani seluruh kebutuhan masyarakat Kota Magelang. Sasarannya adalah mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan pengembangan spam. Kemudian yang kedua, tersusunnya strategi dan program pengembangan spam. Yang ketiga, memberikan arahan bagi perencanaan pengembangan spam untuk periode 20 tahun ke depan. Terkait dengan hal ini, kami sangat mohon untuk bisa mendapatkan masukan dari Bapak-Bapak Ibu sekalian, karena memang kami akan merencanakan ini sebagai acuan untuk pengembangan 20 tahun ke depan. Ini adalah 5 kegiatan. Yang pertama, tahapan persiapan; kedua, pengumpulan data; ketiga, analisis; keempat, dasar pijakan dan konsep; kelima, kesimpulan. Apa yang sudah kami lakukan adalah persiapan sudah kami lakukan, kemudian pengumpulan data sudah kami lakukan, survei nasional, survei daerah studi, pengukuran elevasi tanah, kemudian hari ini ada MCD. Sebagian analisa sudah kami lakukan, sehingga nanti pada pertemuan di ketiga, yaitu 8 akhir, akan muncul data pijak konsep dan kesimpulan. Keluaran tentunya adalah dokumen rencana induk sistem penyediaan air minum Kota Magelang yang siap ditindaklanjuti oleh seluruh daerah spam pemerintah Kota Magelang untuk menjadi dokumen legal pemerintah Kota Magelang mengenai rencana induk pengembangan air minum. Ini adalah kondisi umum mengenai Kota Magelang. Luas totalnya adalah 18,15 km persegi yang berbentuk linear, dengan batasan sebelah utara adalah Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, kemudian sebelah timur adalah Sungai Elo, Kecamatan Begalrejo, sebelah selatan adalah Kecamatan Mertoyudan, kemudian sebelah barat adalah Sungai Elo. Sungai Progo. Kondisi spam saat ini. Jadi dalam tabel ini kami mencoba untuk memberikan gambaran mengenai curah hujan. Kondisi curah hujan sangat
sumber mata air jelas sangat berkorelasi terhadap kondisi curah hujan. Di sini disebutkan curah hujan tertinggi ada di bulan Januari dengan curah hujan hari hujan 24, kemudian di November 369 dengan hari hujan 25, kemudian Februari 450, Maret 447, April 615, Mei 170, Juni 127, Juli 80, Agustus 0, September 128, Oktober 207, November 369, Desember 383, dengan total jumlah 3.680. Curah hujan tertinggi adalah 2013, sementara di Agustus terjadi di 0. Tertinggi adalah 32 mm per hari. Ini adalah 5 lokasi sumber mata air yang ada. Yang pertama adalah sumber mata air Kepesang, kemudian yang kedua adalah sumber mata air Bulung, yang ketiga sumber mata air Kalgen, yang keempat sumber mata air Kalimas, yang kelima sumber mata air Kanoman. Ini adalah kondisi pelanggan spam pada saat ini. Dari data kebutuhan tersebut menunjukkan bahwa setiap tahun terdapat kenaikan jumlah pelanggan PDAM sekitar 1-4%. Kenaikan terbesar pada tahun 2017 adalah dengan 4,58% pelanggan. Dengan populasi yang bertambah, jelas bisa dipastikan bahwa kebutuhan airnya pasti akan meningkat. Sementara sumber daya airnya, sumber mata airnya terbatas. Kemudian beberapa kategori pelanggan adalah rumah tangga, sosial, instansi pemerintah, niaga, industri, dan pelanggan khusus. Pada kategori pelanggan rumah tangga sebesar 50,2% atau 50.201 pelanggan atau 89,4%, yang terkecil adalah 0,05 dengan kategori pelanggan khusus. Dari sini jelas 89,0% adalah untuk penggunaan pelanggan atau rumah tangga. Ini adalah gambaran perubahan dari tahun 2013 sampai 2017. Berikutnya kita akan membahas mengenai isu penyediaan air bersih. Yang pertama adalah penurunan kontinuitas air PDAM. Jadi dalam tahun 2013 penambahan kapasitas produksi sehingga posisi letak juga pipa transmisi tidak bisa mendukung ketersediaan suplai air kepada masing-masing rumah pelanggan. Di sini ada grafik yang kami sampaikan, jadi ada penurunan. Kemudian yang kedua adalah fungsi reservoir yang tidak maksimal. Reservoir 750 meter kubik terletak di Kota Magelang. Terisi dari mata air Kepesang. Reservoir ini melayani wilayah sebagian Magelang Tengah seperti Kelurahan Panjang, Kelurahan Kemirirejo, Kelurahan Rejo Utara, dan sebagian Kelurahan Cacabang. Reservoir ini tidak dapat fungsi karena tidak seimbangnya antara suplai air masuk dengan kebutuhan konsumen yang dilayani. Dengan sistem sehingga semua bisa tercukupi pelayanannya. Isu penyediaan air. Pertama adalah terkait dengan menurunnya debit mata air di Kalgen dan Bulung. Yang berpotensi mengalami penurunan debit di Kalgen, Desa Kebonagung, Kecamatan Bandungan, dan Bulung di Desa Banjarsari, Kecamatan Kaliansing. Menurunnya debit mata air dikarenakan panjangnya musim kemarau yang terjadi saat musim kemarau datang. Mau tidak mau, memang musim kemarau sangat berpengaruh terhadap suplai air di masing-masing mata air. Kedua sumber air pasukan Kota Magelang yang ada di wilayah Kota Magelang itu memiliki debit 100 liter per detik, namun berpotensi menjadi 70 liter per detik ketika kemarau. Kita bisa membayangkan satuannya adalah 10 liter per detik, Bapak Ibu, sehingga penurunan dengan angka 100 menjadi 30 menjadi 70 dengan turun 30 liter per detik ini cukup signifikan turunnya. Berikutnya kualitas air yang belum memenuhi syarat. Ada beberapa persyaratan yang memang harus dipenuhi terhadap kualitas air yang nanti akan diperlukan tes terhadap kualitas air. Berikutnya
pemanfaatan kapasitas produksi. Di sini disebutkan pada tahun 2013 kapasitas produksi terpasang adalah 18 juta meter kubik. Sementara kapasitas produksi realnya 14 juta 348 meter kubik. Pada tahun 2017 kapasitas produksi terpasang adalah 18 juta 448 ribu. Kemudian realnya 15 juta 261 ribu. Pada tahun 2013 kapasitas produksi terpasang yang tidak dapat dimanfaatkan adalah 3.783.000 meter kubik. Terdapat efisiensi produksi air sebesar 79,06%. Artinya ada sekitar 21,4% air yang belum bisa dimanfaatkan secara maksimal. Kemudian pada tahun 2017 kapasitas produksi terpasang yang tidak dapat dimanfaatkan adalah 3.187.195 meter kubik. Efisiensi produksi airnya naik menjadi 82,72%. Hal tersebut dikarenakan adanya kerusakan pompa produksi, menurunkan debit air karena pengaruh musim kemarau dan keterbatasan daya listrik di sumber mata air. Nanti akan kita berikan foto hasil survei kami di masing-masing kelima sumber mata air tersebut. Berikutnya permasalahan lainnya adalah meningkatnya tingkat kehilangan air produksi di mata air. Persentase tingkat kehilangan air di unit produksi pada tahun 2013 sebesar 1% dan menurun menjadi 0,82% pada tahun 2014. Pada tahun 2015 naik lagi menjadi 1,21% sampai dengan 2017 naik jadi 1,72%. Penyebab kehilangan air dari unit produksi karena jaringan yang sudah tua atau keropos dan meteran air yang tidak akurat atau rusak di instalasi produk mata air. Jadi kalau nanti kita lihat ada beberapa kabel yang memang usia pipa ini sudah cukup tua. Kemudian berikutnya adalah terkait dengan persentase tingkat kehilangan air di unit distribusi tahun 2013 sampai 2017. Persentase kehilangan air di unit distribusi tahun 2013 sebesar 41,6%, kemudian naik menjadi 42,12%. Kemudian pada tahun selanjutnya naik menjadi 2013 sampai 2017 lebih tinggi dibandingkan standar yang telah ditentukan sebesar 20%. Penyebab kehilangan air di unit distribusi sehingga sering bocor dan meter air yang tidak akurat atau rusak. Ini adalah beberapa kondisi jaringan PDAM yang memang kita bisa bayangkan pemasangan pipa ACP dan DCP ini pada tahun 1920. Kemudian kalau sekarang berarti sudah hampir 100 tahun Bapak Ibu. Jadi relatif cukup tua usianya. Kemudian pemasangan pipa yang dipasang tahun 74, 81, kemudian GS yang dipasang tahun 97, kemudian pipa PVC yang dipasang dari tahun 93 sampai 2009. Artinya sebenarnya penggunaan teknologi pipa yang jenis terbaru adalah yang PVC ini dan baru terpasang dari tahun 93 sampai tahun 2009. Kondisi pipa transmisi saat ini beberapa jenis sudah ada kebocoran, terutama untuk pipa ACP. Pipa ACP adalah pipa yang terbuat dari asbes, dari asbestos cement pipe. Jadi memang kondisinya dengan kondisi tertanam, dengan kondisi yang terbuat dari asbes, relatif kondisi pecahnya lebih mudah pecah. Kemudian ECIP adalah lebih kuat, yaitu ductile cast iron pipe, jadi memang terbuat dari besi yang dicor untuk pipa. Tapi memang terjadi kendala, pipanya cukup baik, tapi kebocoran sering terjadi di sambungan rubber atau sambungan karetnya, sehingga tidak optimal pada saat menyalurkan kebutuhan air dari sumber mata air ke pelanggan. Ini berikutnya adalah ada beberapa pemetaan sumber air dan distribusinya. Yang pertama kita bisa lihat bagian paling sebelah kiri ada mata air Pulung di Kali Anggrek, Kabupaten Magelang. Kemudian ada di sebelahnya lagi mata air Kalgen di Kali Anggrek, Kabupaten Magelang. Kemudian ada mata air Kalimas 1 dan 2, Gelapa, Kabupaten Magelang. Kemudian satu mata air pecah di Kota Magelang.
satunya lagi mata air Kabupaten 1 dan 2 di Kabupaten Magelang. Sehingga memang untuk Kota Magelang hanya ada satu sumber mata air. Berikutnya juga kami melihat adanya pendistribusian luas wilayah dari masing-masing kelurahan. Di sini per masing-masing wilayah ada jumlah penduduk Ramas Utara 5.700 dan seterusnya. Kota Magelang terdiri dari 3 kecamatan dengan 17 kelurahan dengan total penduduk 121.673 jiwa penduduk. DPS Kota Magelang 2018. Kemudian ini adalah pemetaan sumber dan distribusi pemetaan sumber mata air Magelang dari hasil pengulangan. Yang pertama adalah mata air biaya produksinya. Jadi ini kita lihat dengan garis ke sana. Pendapatan belum tentu bisa menutupi biaya produksi, Pak. Iya, sudah. Masing-masing kami akan jelaskan dari hasil survei kami kemarin. Yang pertama dari mata air Algen. Ini adalah kondisi mata air Algen. Jadi yang pertama memang kita melihat kondisi bangunannya memang relatif sudah sangat tua, Pak. Dan kemudian memang tidak ada penerangan di dalam. Kemudian sirkulasi udaranya juga sangat pengap. Jadi kami melihat satu persatu terkait dengan kondisinya. Kemudian bahkan kami melihat ini adalah kondisi yang ada di sana. Tempat ini adalah menjadi karena keterbatasan ruang, kemudian tempat ini juga sebagai gudang barang-barang gitu. Jadi kami yang mengamati bahwa sebenarnya kalau kami bisa memberikan masukan pada kesimpulan nanti, hal-hal seperti ini mungkin akan kami coba untuk perbaiki, karena sebaiknya memang ruangan itu bersih dari barang-barang lainnya. Nah, ini kondisi di bagian atasnya. Nah, ini kondisi meterannya. Kondisi meterannya memang baru, Bapak Ibu. Tapi kami melihat memang ada butuh perawatan untuk di ruang ini, termasuk beberapa mur-mur dan pipa yang rembes gitu. Memang mau tidak mau harus ada perawatan yang dilakukan di masing-masing mesin pompa, kemudian meteran yang ada di sana. Jadi itulah gambaran dari mata air yang pertama. Yang kedua kita lihat mata air Ulun. Ini kondisinya sama, jadi memang kami melihat malah apa ya, kondisi pengap, tidak ada lampu, tidak sirkulasi. Kemudian memang kami temukan sudah ada perawatan terkait dengan maintenance pengecetan, kemudian mengantisipasi korosi gitu. Tapi ada beberapa hal lain yang memang perlu untuk sirkulasi udara, kemudian pengecekan meteran, kemudian pengecekan kebocoran yang rutin di masing-masing lokasi ini. Nah, ini adalah gambar yang ada di sana. Berikutnya adalah mata air ya, mata air Kalimas 1 dan 2. Ini yang relatif sangat terjaga, Bapak Ibu. Jadi di sini sangat terjaga. Namun demikian karena kondisi debit airnya yang besar, ini ada tulisannya. Tetap ini adalah ruang pemberian kaporit di sini. Jadi memang kondisinya secara manual dituang dari ember, kemudian di atas sudah didistribusikan. Ada berapa foto? Ini adalah kondisi dalamnya. Kemudian memang ini adalah kaporitnya. Kemudian ini adalah yang di atas adalah bak pencampur kaporitnya. Jadi dari sisi ini memang faktor keamanan memang harus juga dipertimbangkan, Bapak Ibu, karena memang pencampurannya manual, sementara ada lubang di bawah. Jadi menurut hemat kami memang harus ada pengamanan di ruang-ruang di dalam mesin pompa ini.
sisi lainnya terjaga dengan baik mengenai maintenance kemudian perawatan batas lainnya. Berikutnya adalah di mata air pecah. Ini kondisi airnya kami lihat juga sangat bagus. Banyak pompanya perawat kembali lagi lebih biasa mungkin di kota sehingga perawatannya kemudian ruang pompanya dirawat. Debitnya itu bisa dialokasikan, didistribusikan. Yang untuk pecah itu seperti itu. Jadi sampai saat ini kajian dari PDAM juga belum menunjukkan itu bisa diambil. Di mata air Kanoman ini adalah kondisi yang ada di sana Bapak Ibu. Jadi mata air Kanoman ini distribusi dengan pompa menggunakan listrik. Sementara di sana ada 3 tempat untuk gensetnya, dan sangat karena ini lokasinya tidak dengan ketinggian dan kemiringan gravitasi yang cukup, maka distribusinya listrik atau pompa. Menjadi permasalahan adalah pada saat listrik mati maka harus menggunakan genset. Sementara di sini ada 3 penempatan untuk genset, hanya ada 1 yang beroperasi, sementara 2 gensetnya ini rusak, sehingga bisa dipastikan kalau nanti listriknya mati maka suplainya air menjadi tidak bisa dilakukan karena gensetnya hanya ada 1, dan itu pun sedang dalam kondisi diperbaiki. Jadi sebenarnya kalau melihat dari kondisinya, ruang pompa, ruang gensetnya memang paling bagus ini, tapi kondisi mesin-mesinnya malah yang kemudian perlu kita pertimbangkan untuk ada pengadaan mesin yang baru. Ini pompanya, perawatan pompanya sudah bagus. Kemudian di sini debit airnya sudah cukup bagus, sangat melimpah. Kemudian, nah ini yang kami temukan di sini cukup menarik Bapak Ibu. Jadi memang ada sumber mata air di tempat yang lain itu yang memang cukup melimpah juga, yang kemudian mengalirnya di sungai yang, nah mengalirnya di sini ya Bapak Ibu. Jadi memang tidak semuanya terdistribusikan kepada masyarakat. Ini memang ada satu alternatif lain yang memang kami perhatikan di sana. Itu gambaran dari 5 tempat yang kami survei. Berikutnya adalah peta mengenai distribusi air minum yang ada di sana. Ini adalah peta distribusi air minum yang ada di sana dari masing-masing mata air sudah kami letakkan. Berikutnya ini lebih jelas pada bagian berikutnya, mata air Kalben kemudian dengan debit 40 liter per detik, mata air Wulung 60 liter per detik, masuk ke BPT Butian, masuk ke BPT Kiringan, kemudian BPT Jati, masuk ke BPT Darussalam Bandungan 1400 meter kubik, masuk ke Pelanggan. Kemudian reservoir alun-alun dari mata air terpecah 100 liter per detik ke Pelanggan. Kemudian 500 meter kubik, kemudian reservoir Gunung Tidar dari mata air Kanoman 1 100 liter per detik, kemudian mata air Kalimas 1 dan 2 langsung distribusi kepada pelanggan. Ini adalah beberapa tabel terkait dengan elevasi. Jadi kami juga sudah menilai mengenai analisis ketinggian, mana yang bisa menggunakan gravitasi dan mana yang memang menggunakan pompa. Di Kalimas 1, Kalimas 2 dengan menggunakan gravitasi, kemudian sumber kapasitas liter per detik 82.000, terdistribusi 80.000, tanpa reservoir langsung distribusi.
Kemudian Wulung dan Kalgen dari vegetasi dengan ketinggian 661 dan 656 langsung ke Bandungan dengan kapasitas reservoir 1.400. Kemudian untuk peta dengan Kanoman 1, Kanoman 2 dengan model pompa, kemudian kapasitasnya 1.700, 1.750, 1.000 meter kubik dan 500 meter kubik. Berikutnya terkait dengan tabel yang tadi kami sampaikan mengenai pipa-pipa itu yang dari tahun 74. Kalau Mas ini jenis pipanya ACP, kemudian diameter 30 mm, kemudian dipasang tahun 74, kemudian Kalimas 2 dipasang tahun 81, kemudian Wulung dipasang tahun 1920, kemudian ada yang umumnya adalah masih menggunakan ACP, kemudian dipasang dengan tua 1920. Kemudian yang untuk peta dengan PVC terpasang tahun 2005. Kemudian Kanoman 1 dengan PVC, JS dan PVC terpasang 97, 98. Kami mengamati tingkat kebocoran yang tinggi itu adalah karena masih menggunakan ACP, kemudian dengan yang DCIP karena faktor sambungan rubbernya yang bocor. Ini adalah analisis sumber distribusi air. Yang pertama adalah pipa DCIP di Kalgen, kemudian BBT Putian, kemudian pipa DCIP di Wulung dengan BBT Putian, kemudian pipa DCIP di Reservoir Bandungan, Layan Magelang, kemudian pipa DCIP di Reservoir Bandungan di Alun-Alun, kemudian pipa ACP di Kalimas 1, kemudian pipa ACP dan DCIP di Kalimas 2 Satrian, kemudian pipa DCIP di Pekah Belasri Jaya. Berikutnya kami membahas mengenai analisis sumber dan distribusi air. Ini penting dari hasil amatan kami mengenai analisa kondisi existing dan bagaimana permasalahan inti di masing-masing alokasinya. Yang pertama, permasalahan penurunan kontinuitas air. Penyebabnya adalah pertamanya jumlah pelanggan PDAM Kota Magelang. Kemudian implikasinya adalah diperlukan sumber air alternatif baru bagi Kota Magelang, mengingat hanya satu yang ada di Kota Magelang. Kemudian yang kedua, penyebabnya adalah penurunan kapasitas air di sumber air karena kemarau. Diperlukan sumber alternatif air baru di Kota Magelang. Artinya pada saat kita bicara mengenai regularisasi di Kota Magelang saja mungkin tidak cukup karena lokasinya untuk resapan air memang tidak langsung dari hasil resapan di Kota Magelang, tapi di kota-kota area sekitarnya. Berikutnya, elevasi mata air yang kurang curam, mata air Kalimas, perlu pompa pendorong dan reservoir dengan lokasi elevasi yang cukup tinggi. Kalau hanya tanpa ada pompa pendorong, maka aliran airnya relatif tidak cukup cepat dan debitnya tidak cukup tinggi. Kekuatan dorongnya hanya 1,5 sampai 2 bar. Berikutnya, tidak bertambahnya kapasitas produksi dan kurang maksimalnya pemanfaatan kapasitas di mata air Kanoman. Implikasinya adalah perlu pompa pendorong booster dan bak penampungan air supaya yang dihasilkan ditampung dulu di bak, kemudian dengan pompa pendorong didistribusikan. Kemudian aliran listrik yang tidak optimal di mata air Kanoman, diperlukan pengadaan genset seperti saya sampaikan bahwa sangat tergantung dari listrik PLN. Apabila listriknya mati, otomatis karena gensetnya masih tidak bisa bekerja secara maksimal. Kemudian tingkat pilihan air produksi dan distribusi di mata air dikarenakan dari pipa yang sudah tua atau keropos dan keterangan air yang tidak akurat. Di mata air Kalimas dan Kalgen, perbaikan penggantian pipa dan sambungan karet atau rubbering. Kemudian berikutnya, kurangnya tekanan dari sumber mata air di mata air Kalimas, perlunya pompa pendorong atau booster. Berikutnya, kualitas air yang belum memenuhi syarat. Nah, ini adalah daerah pelayanan distribusi air. Kami mencoba untuk membantu lingkungan di daerah pelayanan Kalimas 1, Kalimas 2,
Keramat Utara 5.761, kemudian Keramat Selatan 7.415. Sebagian gedung sari kami asumsikan dari pemetaan yang kami lakukan, sebagian yaitu 3.500, sekitar 60%. Kemudian 4.000 di Pondok Bangsa sekitar 4.000-an. Kemudian sebagian Pondok Bangsa 4.052, kemudian sebagian gedung sari 3.500, Wates 8.246, Gelangan 7.432. Ini dari data yang sudah kami pastikan. Kemudian Mulung dan Cuk Pecah di Magelang Tengah, Gelangan 7.000 sekian, Magelang 7.100, bagian Cacapan 3.900, kemudian Panjang 5.900, Sejauh Utara 10.700, Kemirejo 5.200, kemudian daerah pelayanan 4 Kanoman dan daerah pelayanan 5 untuk Magelang Selatan, Jurang Kombo 3.900, Jurang Kombo Selatan 7.700, Sejauh Selatan 8.000, kemudian Tidak Utara 7.700, Tidak Selatan 5.400, Magersari 7.900. Masing-masing total penduduknya sekitar di balik kanan ini sudah sesuai dengan distribusi dan asumsi yang kami buat. Yang kelima, kita bicara mengenai prioritas rencana pengembangan. Prioritas rencana pengembangan Krispal ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Rencana dilakukan untuk merespon permasalahan yang muncul dan analisis dalam pekerjaan ini. Berikut beberapa strategi prioritas antara lain. Yang pertama, peningkatan cakupan daerah pelayanan dan kapasitas produksi. Yang kedua, tingkat kehilangan aliran air. Yang ketiga, peningkatan tekanan dan intensitas aliran air. Yang keempat, peningkatan dan penambahan sambungan baru. Yang kelima, penurunan konsumsi energi. Jadi dari 5 program pokok itu kami akan dapatkan satu persatu. Yang pertama, peningkatan dan cakupan daerah pelayanan dan kapasitas produksi air minum. 1. Melakukan pengecekan, perbaikan dan rehabilitasi pipa transmisi. Mau tidak mau, memang masing-masing pipa itu harus dicek kebocorannya. Kemudian kita bisa lihat dari tingkat kebocorannya dari meteran yang utama kemudian sampai ke meteran distribusi. Kemudian melihat pipa ACP yang di Kalimas sampai Pancoran Mas. Kemudian pipa DCIP yang dari Kalimas 2 ke Kesatuan. Kemudian dari reservoir Bandungan ke reservoir Analog, reservoir Bandungan ke Pelayan Magelang. Kemudian dari Hulu ke BPT Putian, untuk Pecah ke Jalan Sriwijaya, Kalkian dan BPT Putian. Kedua, pengadaan dan pemasangan pompa. Pompa ini karena tidak begitu tinggi karena elevasinya tidak terlalu curam, maka di mata air Pecah dan Kanoman perlu diberikan pompa pendorong atau booster. Yang ketiga, pengadaan dan pemasangan genset di mata air Kanoman dan pemasangan pompa pendorong di Kalimas dan Kanoman. Perintisan sumber alternatif air baru dari sumber air Sungai Kromo. Berikutnya jalan air. Yang pertama, pelaksanaan studi kebocoran fisik. Jadi memang harus dipetakan dari mana kebocorannya, di mana saja lokasinya, dan mana titik yang paling mendapatkan perhatian untuk tingkat kebocoran yang paling tinggi. Kedua, pembuatan peta jaringan pemipaan yang akurat. Ketiga, pengadaan peralatan deteksi kebocoran. Mau tidak mau memang harus ada pengadaan untuk alat deteksi kebocoran, sehingga pendeteksian kebocoran ini bisa dilakukan berkala. Berikutnya, pembentukan distrik meter area DMA yang berfungsi untuk pembagian zona distribusi air minum. Jadi memang perlu DMA untuk 6 wilayah pelayanan karena pembagian zona ini cukup penting melihat menyesuaikan antara suplai air bersih dengan kebutuhan dari pelanggan. Kemudian penggantian, pengadaan dan pengamanan botol meter di rumah pelanggan. Berikutnya, peningkatan tekanan dan kualitas air. Yang pertama, pemasangan wash out dan air valve, jadi pemasangan pipa dan valve jaringan pipa distribusi. Kemudian pembangunan reservoir baru di daerah pelayanan 1. Berikutnya, peningkatan distribusi baru, pengadaan pemasangan sambungan rumah karena penambahan pelanggan. Kemudian yang terakhir adalah perekrutan SDM yang memiliki kompetensi, kemudian pelatihan dan pendidikan dalam peningkatan kualitas dan standarisasi pelayanan sekaligus teknis.
Yang terakhir, peningkatan kompetensi SDM PDAM dalam teknologi informasi. Demikian yang kami sampaikan dalam laporan-laporan ini. Kami mohon bisa mendapatkan masukan dari Bapak Ibu sekalian, karena masukan-masukan itu akan menjadi pelengkap terhadap apa yang mungkin kami kurang dalam tulisan kami. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih Mas Toto dan Bapak Ibu. Kita semua pasti menyadari air itu adalah bukan pokok makan kita lah bagi kita. Bapak Ibu sudah pirsa ya kondisi mata air kita bagaimana. Tadi sudah sampaikan permasalahannya seperti apa, jumlahnya bagaimana. Itu kan nanti itu mohon masukannya jadi kaitan dengan barangkali yang dipetakan oleh hari kami, barangkali ada yang masih belum ada yang beda dulu yang ada perlu melengkapi. Tapi sebelumnya mohon izin kami menyampaikan mungkin barangkali Mas Toto. Jadi mungkin kaitan dengan ini sekarang kita masuk ke laporan antara. Nanti yang berikutnya kita akan bahas lagi laporan akhir. Di laporan akhir sudah ada rencana lebih detail. Tahapannya kapan itu, kemudian siapa buat apa dan kapan. Kalau bisa sampai ke apa anggarannya. Nah ini barangkali yang belum terpetakan kaitan ini, Pak. Jadi perlunya ada opsi-opsi sumber air baru. Di sini baru Sungai Progo, Sungai Elo. Di Kota Magelang ada beberapa 1.000 pengantin yang di bawahnya Samsat, apa itu ada tempat air, salah satu tempat air itu mohon nanti dimasukkan. Barangkali dari Bapak Ibu juga ada informasi lain tempat air yang Kota Magelang, karena kalau kita tadi sampaikan dari 4 kabupaten semua. Pengalaman kemarin kita mau menambah kapasitas dari yang data kita aja kesulitan kalau mengurus dihambat oleh pemerintah kita ya harus. Jadi barangkali bagaimana kita bisa memanfaatkan air yang ada di Kota Magelang sudah berpecah, nanti ada 1.000 pengantin. Ini juga di opsi Sungai Progo, Sungai Elo kita bujuk. Kalau di Kota Jakarta itu pakai sungai airnya ada. Yang ke depan kalau kita lihat 20 tahun lagi, saya yakin penduduk Kota Magelang sudah semakin bertambah, kebutuhan air bertambah, kapasitas produksi air berkurang. Harus siap seperti itu. Kemudian itu kaitan dengan mata air, informasi ya Pak Ibu nanti barangkali ada dan perlu kita. Yang jelas Pak Ibu perlu ketahui juga dari hasil penelitian dari DKK, mata air di Kota Magelang sudah tercemar bakteri E. coli karena kaitan dengan banyak jabat-jabat kita yang ternyata tidak memenuhi standar ya. Kalau kita tahunya nggak sedot itu bagus, 20 tahun, 10 tahun utamanya nggak sedot nggak masalah, padahal ternyata mencemari. Dan saya yakin kalau Bapak Ibu punya sumur, mungkin dari di rumah kita aman ya 10 meter, tapi dari tetangga kita nggak tahu. Dari tetangga saya yakin tidak. Kalau katanya ada bakteri E. coli itu dalam perjalanan lebih dari 10 meter sudah mati. Tapi kan saya yakin di Kota Magelang sangat rapat, tidak mungkin ya ada sumber air yang bebas dari perikanan. Itu tadi ujian 5% kita sudah tercemar. Kemudian kaitan dengan reservoir, ada perencanaan sepertinya di utara bangun reservoir ya, Pak Rosok. Nah, itu mungkin barangkali juga monggo nanti digali lagi selengkap mungkin, karena nanti dokumen ini sebagai acara kita bersama 20 tahun ke depan. Kita akan berbuat apa kaitan dengan untuk mencukupi kebutuhan air minum. Kalau kaitan dengan target nasional sebenarnya 2019 ini sebenarnya sudah 100% ya cakupan pelayanan. Kalau sekarang masih dapat 7 ya? 97 ya? Hanya PDAM atau plus yang lain? Dari non perpupaan. Oh, ini non perpupaan sudah 97%, berarti tinggal 3% ya? Ya, namun demikian kan kita harus memastikan pasokan, kontinuitas. Target baru itu kita tidak hanya itu saja, tapi keterjangkauan dan jarak air minum. Dan juga di Gunung Kidul itu ada rencana penambahan semua itu, Mas Sabto. Penambahan ini sudah diajukan dari pusat ya, dari tambah dari mata air kepecah. Jadi mungkin sampai tambah juga Mas Sabto, jadi kaitan dengan catchment area. Kita kalau berbicara itu masalah
ini soal luas ya. Tidak hanya di Kota Magelang, karena contoh dulu kami sudah pernah membuat studi kelayakan untuk pecah, nah ini harus di eksplorasi itu dulu kami di Limbang. Itu catchment area justru masih dari Kota Magelang, itu di daerah Garut, Popeng, aspek yang lebih luas ini dengan provinsi atau nasional. Dari BPS atau dari FDR dari Gudang, karena dengan pengelolaan sungai itu kita apakah diperkenan tidak sebagai mata air air minum. Jadi baik Bapak Ibu monggo mohon masukannya atau mungkin dari PDR dari Kecamatan Kelurahan Pak Camat Lurah monggo bisa memberikan kelurahan kami di laporan akhir. Monggo waktu kami berikan untuk ini salah ini dari sekarang monggo Pak dari sini suara dari mana dua saya Pak. Oh jadi Pak di Mas bagus terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya apresiasi bahwa Bapeda sudah melangkah dalam arti menyusun rencana induk mengenai air minum. Yang ingin saya tanyakan, untuk rencana induk ini berlaku berapa tahun? Karena rencana induk itu biasanya ada batasannya. Kemudian yang kedua, melihat kondisi tadi yang sudah dipaparkan bahwa sumber mata air itu sebetulnya Kota Magelang itu sangat minim ya, hanya satu mempunyai sumber mata air di Tok Pecah itu. Nah, kemudian kabupaten sendiri sekarang mungkin kan dengan adanya pariwisata digalakkan dan lain sebagainya, program dari pemerintah pusat Borobudur menjadi program Bali 10 Bali ya. Otomatis kan banyak sekali mungkin masyarakat di luar kota di luar Kabupaten Magelang yang ingin membeli tanah atau mendirikan bangunan di kabupaten. Otomatis dampak itu nanti juga akan berdampak ke kita ya. Walaupun secara teoritis bahwa Kota Magelang dengan dicanangkannya Borobudur menjadi sentra pariwisata, ini kan sebetulnya dampaknya juga akan ke Kota Magelang ya. Namun untuk masalah air ini saya kira ini juga perlu menjadi pertimbangan gitu. Sekarang sudah banyak hotel-hotel dibangun di Kabupaten Magelang. Tidak menutup kemungkinan juga perumahan, restoran, dan nanti akan penuh lah seandainya. Kemudian nanti juga kedepannya saya kira dengan mungkin dengan rencana induk ini di situ juga akan dituangkan bahwa ada semacam perjanjian ya, kerjasama dengan kabupaten itu dikuatkan begitu loh. Karena kalau tidak kita bisa nangis lah, mau lari kemana, mau ke Semarang atau mau kemana. Jadi saya kira ini perlu adanya kerjasama yang baik dengan pemerintah Kabupaten Magelang. Kemudian terobosan-terobosan yang mungkin bisa dikembangkan, saya kira ini hanya mungkin saya masyarakat awam ya, ada Tok Derajat, apakah itu sudah pernah dikaji? Kalau kami di Balitbang ini belum ada permintaan untuk pengkajian. Kalau saya hanya melihat bahwa Tok Derajat ini kan tidak berhenti, keluar terus gitu loh, tidak pernah berhenti lah. Saya tidak tahu itu debit airnya memadai atau tidak. Saya kira kalau untuk zonasi dalam arti pemenuhan kebutuhan di lingkungan sekitar Tok Derajat itu bisa mencukupi, saya kira tidak menutup kemungkinan dia dikembangkan. Kemudian tadi juga Pak Iwan menyampaikan untuk apakah bisa air sungai. Saya juga tadi saya matur dengan Pak Widoyoko, sebenarnya sungai juga bisa. Saya waktu itu sebelum tinggal di Magelang, saya tinggal di Pemalang. Itu pakai air sungai, Sungai Lenggerong namanya itu. Bahkan airnya keruh, kuning dan lain sebagainya. Tapi dinikmati oleh masyarakat Kabupaten Pemalang. Di samping ada juga Tok Kalimas di sana namanya juga. Nah, ini juga bisa nanti belajar ke daerah yang menggunakan sungai sebagai sarana air minum. Kayak Jakarta juga air sungai ya, saya kira lah. Ini mungkin terobosan-terobosan untuk mengantisipasi, karena memang
tidak menutup kemungkinan lah Kabupaten Magelang itu akan penuh nanti rumah-rumah dan lain sebagainya lah. Ini juga debit airnya juga kita nanti akan dikurangi lah otomatis dengan kabupaten. Jadi mungkin itu saja masukan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari LPMK Cacaban. Karena pasti di Bapak. Saya tinggal di Cacaban, Pak. Jadi terima kasih sekali bahwa di Cacaban saya, khususnya di Perumahan Purwokerto, layanan PDM-nya sangat bagus. Jadi kita juga kerjasama yang sangat bagus. Tekanannya tinggi. Nah, kemudian dengan adanya ini juga saya berterima kasih sekali, ini memang bagus pengkajian seperti ini. Cuma tadi saya melihat paparan tadi adalah paparan dari PDAM, di mana titik yang akan di rencana pembangunan hanyalah ada yang di sisi distribusi. Titik distribusi saja yang disentuh di sini ya. Sedangkan tadi menurut paparan tadi loss atau air yang hilang karena distribusi itu ada 35% sampai saat ini ya. Iya Pak Fadil ya. Padahal kinerja PDM sebetulnya dari tahun-tahun kemarin dari 40% sudah turun menjadi 35% pada tahun terakhir ini. Sehingga dengan detail rencana pengembangan seperti ini hanya akan menyelamatkan yang 35% tersebut karena dia hanya menyentuh di sisi distribusi. Menurut saya Pak, apakah tidak mungkin nantinya itu terdiri mungkin produksi, divisi, distribusi, sehingga kinerjanya akan ketahuan. Jadi divisi yang mandiri. Jadi nanti kinerjanya akan ketahuan dari sisi distribusi itu masalah air yang hilang, masalah distribusi, masalah penjualan dan sebagainya. Tetapi yang pokok di sini adalah dari sisi produksi, Pak. Sisi produksi adalah menyentuh bagian-bagian bagaimana dia akan mencari sumber air yang lebih banyak, bagaimana dia akan memelihara sumber air tersebut, bagaimana dia akan mencari sumber-sumber baru. Itu adalah dari sisi produksi. Maka kalau ada sisi distribusi yang di sisi divisi yang mandiri, sehingga kinerjanya akan nampak. Kinerja sendiri, kinerja dari produksi dinilai sendiri. Sehingga nanti sumber-sumber air yang ada di wilayah kita itu bisa nanti digali oleh divisi produksi. Jadi fokus. Sekarang ini memang berat Pak di sisi produksi. Di samping banyak proyek, banyak pipa-pipa air yang sedang diperbaiki, jalan-jalan diperbaiki, sehingga mengganggu distribusi, sehingga losses daripada air itu pasti banyak. Untuk itu maka saya mohon, atau mungkin apakah bisa itu divisi tersebut nanti dibagi dua ya, secara mandiri. Sedangkan sekarang potensi yang ada seperti kali bening itu kan juga airnya terbuang ke sawah, ke sungai. Itu kalau kita ke sana itu besar sekali potensinya. Kalau itu digali dari sisi ketinggian mengalir ke kota, asal bisa diperbaiki, bisa dimanfaatkan, saya kira itu lebih baik. Itu saya kira sementara itu dari kami. Ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sedikit saja Pak Iwan dari Kabupaten Bogor khususnya. Jadi saya teringat beberapa waktu yang lalu kami kecamatan itu juga kelurahan dan beberapa institusi juga, saya lupa. Ini kan dari Dispergen kita kan ada kegiatan diajak
koordinasi atau rapat terkait dengan penyusunan buku profil spam juga. Dari Perkim ada nggak itu? Ada nggak? Ya intinya begini Pak, yang ingin kami tanyakan, apakah saat ini kan sehingga berjalan beriringan antara yang dibuat terkait dengan rencana induk spam di Bapeda maupun profil spam yang ada di Perkim. Yang ingin kami tanyakan, apakah yang disusun oleh Disperkim dengan Bapeda ini nanti ada keterkaitan atau tidak? Tapi kalau melihat judulnya harusnya idealnya mungkin ada keterkaitan, sehingga ya tentu yang kita harapkan, kita mohonkan apapun nanti yang dibuat oleh Disperkim tentunya datanya ini mungkin data atau mungkin informasi atau apapun nanti yang dimuat di sana ada semacam apa ya, sinkronisasi dan juga atau paling tidak maaf jangan sampai nanti ada hal yang sifatnya berlawanan karena yang dibuat saya kira kurang lebih sama. Ya hanya itu Pak Iwan, tadi juga saya matur ke rekan dari PDA ini juga apa ya, mungkin kalau informasi yang saya peroleh awalnya yang dibuat di Disperkim kan sebatas profil spamnya, ini rencana induknya. Tetapi kalau melihat dari judul kedua hal yang dikerjakan ini, tentu idealnya ada hubungannya, apapun itu yang termuat di sana. Kalaupun tidak ya minimal ya supaya tidak ada hal yang bertolak belakang atau tidak sama, tidak sinkron. Mohon maaf mungkin agak berbeda dari yang seharusnya yang kita sampaikan terhadap laporan antara yang timbal ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Boton, dari komunitas Kertas Magelang. Mohon maaf sebelumnya, tetapi saya rasa saya mengapresiasi kegiatan ini yang bertema tentang air minum dan water tolerance. Kebetulan saya pakai kaos water tolerance, tapi water tolerance juga. Saya ingin memberikan beberapa masukan, masukan pokok saja, tapi ini barangkali nanti agak menjenuhkan, tapi setidaknya ini nanti akan memberikan tambahan wawasan tentang air minum di kawasan khususnya Kota Magelang. Yang pertama tentang sedikit cerita tentang air minum dan air. Ini memang kalau kita lihat kondisi geografis Kota Magelang, di mana di kanan kiri diapit oleh sungai, tengahnya sedikit tinggi, ini sangat mempengaruhi tentang potensi air. Karena apa? Pemerintah Belanda pun di tahun awal-awal mereka menguasai Magelang itu sangat kerepotan untuk mengenai air. Maka 157 mereka membuat saluran air yang disebut dengan Kali Manggis yang kita kenal sekarang ini, yaitu dengan membendung Kali Elo di timur Payaman. Karena kebutuhan air untuk irigasi dan kebutuhan untuk sarana sanitasi, maka pemerintah Belanda melakukan penambahan debit yaitu dengan membendung Kali Progo di Keranggan yang kita kenal dengan Bendung Badran. Dua bendungan ini mampu menyuplai air untuk irigasi di wilayah kota Samintan yang kita kenal sekarang, pun sampai di sana airnya sudah habis. Nah, fungsinya bukan lagi sebagai sekedar sanitasi, tapi kebutuhannya bukan untuk sekedar sanitasi maupun irigasi, tetapi juga mensuplai kebutuhan industri yang ada pada saat itu. Pada tahun 1916, seorang pemerhati kesehatan dari Semarang namanya Hendrik Tilema memberikan semacam ke pemerintah kota Magelang pada saat itu berkaitan dengan air minum. Kenapa demikian? Pada tahun 1915 ada sebuah bencana besar yang ini pada akhirnya membuat pemerintah kota Magelang membuat suatu sistem per air minuman. Kalau Bapak Ibu melewati Poncol,
ada Tugu Manas dan Kali Kotak. Pada tahun 1915 pernah jebol. Di mana jebolnya Kali Kotak ini, Kali Mandis, itu membawa dampak buruk terhadap sistem air minum di wilayah Kota Magelang. Karena pada saat itu sebagian kebutuhan air minum di wilayah Kota Magelang juga dipasok dari Kali Mandis. Nah, termasuk juga komplek militer itu juga kebutuhan airnya dipasok dari Kali Mandis. Saat itu tentu lebih bening daripada sekarang. Lalu T5 membuat proposal mengajukan ke pemerintah kota bagaimana supaya kebutuhan air minum di wilayah Kota Magelang dengan bantuan dari geni ofisial, bantuan dari Belanda tentunya. Kesatuan ini spesialis membuat jembatan, air, sama bangunan-bangunan fisik darurat. Akhirnya dibuatlah water tower ini. Kira-kira ada 3 tahapan dalam proses pembangunan water tower ini. Yang pertama yaitu kita tahun 1920 itu membuat pipa jaringan aluminium dari Kalgen itu menuju ke kota. Yang kedua membuat water tower itu sendiri. Yang ketiga adalah membuat jaringan menuju ke pelanggan. Ada 6 pipa yang berhasil kami catat. Yang pertama menuju, jadi ketika air masuk ke water tower, air itu didistribusikan menuju ke Jalan Baiman, ke kawasan Pecinan, kawasan Poncol, kawasan Boston, alun-alun utara dan Julun. Ada 6 pipa utama, yang dimana pipa utama ini nanti akan mendistribusikan air ke pelanggan. Nah, sehingga tadi ketika Pak Sabto menyampaikan bahwa peninggalan Belanda tahun 1920 yang kalau tidak salah, kondisinya sebenarnya yang mengalami kerusakan pada kabernya sangat berbeda dengan pipa-pipa yang lain seperti yang dibuat dari ACP, terus ada lagi PVC dan sebagainya. Tentu artinya bahwa sebenarnya pipa-pipa yang dipasang oleh Belanda tahun 1920 kalau menurut saya jauh lebih baik daripada pipa PVC maupun ACP. Nah, pada tahun 1949 ketika di Kota Magelang terjadi perang kemerdekaan, ada beberapa pipa yang rusak, salah satunya di atas jembatan Kaliprogo, dan oleh pemerintah kota diperbaiki pada tahun 1950. Saat itu mulailah dibenahi sistem air minum, termasuk salah satunya meningkatkan tarif air minum 3 kali lipat dari harga semula. Rupanya sistem ini sebenarnya awalnya dipandang sangat baik oleh pemerintah, tapi rupanya masyarakat tidak kehilangan akal. Mereka mencuri air di pipa-pipa yang belum masuk ke meteran, dicolongi gitu. Nah, saya menulis di antara Jateng mengenai menelaah tentang sistem penyediaan air minum di wilayah Kota Magelang. Saya tidak banyak menyampaikan sebenarnya, tetapi karena keterbatasan jumlah kata, salah satu poin apa yang kita rasakan kali ini tentang per air minuman, baik itu makin menurunnya debit air, makin tingginya kebutuhan akan air minum, itu sudah masalah klasik sejak tahun 1920 hingga sekarang. Masalah yang menurut kami memang belum pernah terselesaikan itu. Satu selesai, satu muncul lagi berikutnya seperti itu. Jadi memang apa yang kita lakukan hari ini sebenarnya sekarang kedua sungai itu ya mengalami degradasi fungsi yang sangat luar biasa. Maka saya sarankan, saya sudah memberikan rekomendasi penggunaan air bersih untuk Kali Bening maupun Kali Mandis dengan alasan bahwa itu fungsinya berbeda, bukan untuk sebagai bahan baku air bersih, karena ketika kita lihat kondisi airnya juga semakin lama semakin habis, tidak sampai ke hilir. Begitu matur sangat panjang. Nama saya Heru Sanoto dari LPMK Kelurahan Gulamampur Selatan. Tadi sudah banyak masukan-masukan, ya mungkin kami dari bawah adalah
kebocoran ini ternyata mendominasi mengenai efisiensi daripada kinerja PDAM. Ini perlu sosialisasi kaitannya dengan masyarakat yang harusnya peduli. Kebocoran itu dibiarkan oleh masyarakat, tidak lapor, gitu ya, karena mungkin kerusakan itu tadi. Ini perlu sosialisasi kepada masyarakat supaya masyarakat juga ikut peduli karena ini adalah sudah hasil yang positif untuk kita minum. Kota Magelang ini tadi disebutkan geografisnya adalah untuk mempercepat larinya air hujan ke tempat-tempat tertentu. Sekarang ini bermasalah, Pak. Kaitannya karena larinya air saluran itu ada pengairan. Atau baru kita ini, ya, tidak tinggal diam itu. Ya. Kami sudah mengusulkan kepada Pak Wali Kota itu, ternyata juga ada berapa tahun ya, kelihatannya nggak ada kabarnya itu. Karena apa? Kita ini tidak peduli pada lingkungan. Kita tahunya yang fresh seperti ya itu tadi. Ya. 20 tahun itu bagaimana sih? Kalau gajian dari sekarang bisa jadi kita nanti kesulitan, kangelan nanti. Bermata air yang pertama sampai 1 ini bisa dikasih oleh fungsi banyak fungsi dengan kemasan seperti apa. Misalnya tadi mungkin jauh sudah dari Pak Heru, ini luar biasa terima kasih. Idenya mohon maaf sebagai rekomendasi kemudian penghijauan tanaman Pak Heru jadi juga. Depan kita memang akan ada program L22 layanan input media terjadwal. Jadi nanti dari pertama dimulai dari OPD dulu masih untuk disedot ya servisnya. Kemudian ke masyarakat ini dan kita apalagi nanti tahun depan yang PT PLT sudah keluar ya, Pak? untuk instalasi pengelolaan ya itu nanti akan sendiri dan kita nanti akan program layanan untuk media terjadwal maupun yang tidak terjadwal. Kita dan kejadian jenazah nomor kabupaten yang baik ini menjawab Bu Eni dan Pak Edi. Memang benar Pak. Nah, ini kejadian bosan ini fotografer nilainya angel ya. Kota, provinsi, pusat sama ya. Tapi susah karena dengan batas wilayah karena tidak ada Permendagri manfaat yang keluar atau terbatas saja yang sebelah menerima ya menggugat MK atau MA ya. Jadi, itu memang ya pasti lah itu yang bisa menyelesaikan ya tingkat atas ya kita misalnya yang merekomendasikan karena memang saya juga kalau kita tidak harmonis nanti bisa jadi ya apa untuk mereka sumber air yang di kawasan itu sudah dikuasai sejak zaman Belanda. Sekarang tadi dalam masa bagus nggak mungkin mas kita mencari air di kabupaten dan nggak mungkin. Sedangkan katakan yang di mana di Bandungan itu punya kita katakan kita punya kapasitas 100 ya, baru kita mencatat 70. Kita melakukan saya 30 saja dipersulit. Itu aja persulit, apalagi yang buka yang baru. Itu jadi nanti mungkin dari BDA bisa cerita sendiri ya. Jadi itu sangat sulit Pak kalau kita mencari kota air kabupaten selama ya mungkin otonomi dari mereka ada sekarang tuh daerah masing-masing kayak bersaing belum bersaing artinya sama-sama ya tapi kerjasama yang bagus harmonis tapi nyatanya saya nggak masih kan itu yang tahu yang atas tergantung jajan dan nanti dari PDA ini yang tahu Mas Sabto yang bisa menjawab kenapa jajan bisa dikasih tidak syarat minimal debitnya berapa dan air sungai itu ya itu karena 2 tahun ke depan mau nggak mau kita harus terobosan tadi Pak Guru ya sungainya terus itu buktinya Jakarta tuh lebih tercemar lagi dari itu bisa jadi itu jadi karena kita nggak bisa mencari sumber air di kabupaten ya mau nggak mau yang ada di Kota Magelang seperti tadi Pak Guru sudah sampaikan nggak apa-apa sumur-sumur bagaimana caranya biar hidup lagi ada penghijauan kalau untuk mandi ya itu juga solusi bagus jadi kalau PDA itu nanti yang untuk layanan itu ada yang lain-lain untuk rapi cuci mobil bisa jadi
itu masalah bisa opsi mungkin nanti dari videonya kita harus kalau rencana tuh benar-benar bagus lah daripada kita nanti tidak antisipasi cuma ini kondisi masalah potensi kita pernah kan tapi kita cepat bisa misalnya cepat ya bisa cepat banyak cepat kalau tertib administrasi seperti enak dari kalau dia modelnya suara kayak dari kawan pensiunan media apa nih Pak Besok saya konsumen divisi nanti yang bisa jawab tapi bagus juga divisi PDA dari dua divisi distribusi dan produksi PDA sangat bagus ditetapkan alhamdulillah ya rencana bangunan hanya di distribusi saja nanti ditambahkan yang produksi bagaimana khususnya yang itu mencari sumber air baru itu dan NRW sekarang sudah turun ya memang benar sekarang kondisi sekarang sudah 7%. Namanya PDA masih terus melakukan baik mengurangi potensi kali benih yang sudah terbuang. Ada ke depan kalau misalnya kita sudah di BWS JPS ya karena apa nanti jangan-jangan kita memanfaatkan itu banyak diprotes oleh petani jadi mungkin juga untuk sebagai pengairan untuk mengairi sawah-sawah itu nanti kalau kita udah itu barangkali bisa boleh tidak kalau balai sudah kami undang Mas sudah kami undang jadi Pak Camat teman-teman jadi memang benar Pak ini nanti kita harus sinkron bersama sama Mas Sabto mohon nanti Ibu Biswakin karena kalau kita akan percaya ibu-ibunya kan kalau mereka itu hanya yang kewenangan seperti jadi kan ada kewenangan seperti ada kewenangan PDM ada kami semuanya mungkin dari masyarakat juga kita petakan tadi seperti penghijauan itu kita petakan juga oke pembuatan sumber sampah sudah petakan itu menambah pasokan air itu difusnya sebentar itu Pak jadi terkait harus kita sempurna harus sempurna karena rencana itu ya lebih hidup besar payungnya kalau mereka itu lebih gede tidak masalah tapi ya kami rencana ibunya bagus karena ini menyusun sejarah dari air pertama gelar mungkin ada butuh informasi bisa masih bagus karena misalnya tentangnya kemudian ada masalah mengenai minum beberapa masalah lalu dia masih saya baru tahu saya kira masa lalu itu dulu dapat belajar dapat ternyata sudah nama saya sama masalah tidak boleh memberikan pakai kali magis itu harus menjadi opsi mas kalau mungkin tidak punya opsi lain membuat ini jelas jangan dari kabupaten tidak mungkin ya tadi sampainya ya itu contohnya sekarang batasan yang selatan yang Cimpur utara nggak masalah nggak sungai utara sudah selesai yang selatan itu belum selesai kalau untuk kabupaten ini komplek Pemkot itu baru kabupaten mas beda ini masuk kabupaten kalau saya dengan Mendagri sudah sesuai sama jadi dapat kesukaan apa tadi wasilah itu saya dengan Mendagri kalau kita sesuai dengan kabupaten habis itu Bapak itu nanti masuk kabupaten semua Pak Heru Nanto ini kebetulan berkoordinasi masyarakat kurang peduli nanti juga jadi koordinasi kemudian perlunya apa sosialisasi apa ya saya cepat sekali nah ini nanti dari PU pokoknya nanti sudah punya master plan dari sebelum kan lagi proses ya mungkin nanti diintegrasi dengan dalam sampai pembuatan saluran itu malah masuk ke selokan ya buat debat ganti tapi benar bisa kalau baik tadi yang apa yang ramah lingkungan terus kalau bisa jangan langsung dibuang ditampung gimana ya saya yakin di PU-nya jadi ada semacam kayak sampahnya macam ya tidak semuanya harus dibuang itu saat ini pertama adalah masih bercampur antara drainase dan irigasi tapi BWS juga membuat master plan untuk rencana drainase Kota Magelang. Oh sudah ya? Ya. Sudah nanti kita present. Jadi nanti itu jadi masukan jangan sampai olahraga jangan bercampur ya atau drainase irigasi. Masih untuk lokasi kalau kita bisa memisahkan antara drainase dan irigasi
Kota Magelang lahannya masih belum ada. Jadi masih mencari jalan untuk bagaimana caranya untuk memisahkan, tapi belum 100%. Nanti kami sudah ada mas pertanyaan, sudah minta pengusapan tangkapan air mungkin nanti jadi rekomendasi mas Anton tolong dan untuk dangkal untuk pada pengusapan pada program juga perbaikan buat dan rekomendasi kita monggo mas Anton untuk masukannya. Jadi mungkin sebenarnya tadi sudah harapan terkait dengan dokumen yang itu 20 tahun. Kemudian nanti mungkin untuk dadap kami coba akan tidak lanjuti seperti apa. Kalau memang memungkinkan tidak nanti akan kami tidak lanjuti. Kemudian beberapa terkait dengan usulan divisi nanti divisi produksi dan distribusi nanti coba akan kami sampaikan juga. Kemudian berikutnya terkait dengan sinkronisasi dengan Stratekim juga nanti akan kami sinkronisasikan. Terus berikutnya terkait dengan sumur resapan, kemudian rehabilitasi juga nanti akan kami masukkan Pak, terkait dengan sosialisasi, sumur resapan dan rehabilitasi terkait dengan program yang untuk masyarakat. Mungkin ada tambahan yang kemarin sempat jadi diskusi dengan pada tahap awal. Jadi memang ada kendala terkait dengan pemanfaatan sumber mata air dari Sungai Nyelo dan Rogo Pak. Jadi kalau dari hitung-hitungan karena memang konturnya itu kota di atas, maka pemanfaatan sungai ini distribusi pompa ini akan menaikkan ke tandon yang lebih tinggi. Kemudian di sana baru diolah. Kalau dari hitung-hitungannya kemarin sempat diskusikan dengan kuliah itu, antara kebutuhan listrik untuk suplai pompa untuk menaikkan dengan 2 kali menaikkan, kemudian itu baru pompanya saja untuk menaikkan Pak. Kemudian yang kedua juga mengenai kebutuhan untuk peralatan filtrasi, aerasi, kemudian kalau sampai river of Moses kan sampai bisa diminum. Itu mungkin filtrasi dan aerasi aja supaya air itu bisa digunakan dengan baik. Itu juga butuh investasi yang besar. Kemudian untuk pompa pendorongnya juga kebutuhannya besar. Sehingga dari sisi kebutuhan bagian pompa mengambil airnya sampai ke tandon, kemudian tandon ke atas untuk diolah lagi dibersihkan, kemudian pompa satu lagi untuk distribusi. Nah kalau kemarin itu hitung-hitungannya kok masih kelihatannya belum pas gitu. Makanya kemarin ada kita diminta mencari teknologi yang ingin untuk menggunakan PLN, tapi juga mungkin kapasitasnya besar. Kalau misalkan menggunakan solar cell dengan kapasitas sekian juga besar. Jadi memang kendala terbesar mencari kebutuhan sumber air di Magelang itu adalah memang karena kontur yang tidak menguntungkan ini, sehingga pertimbangan untuk mengambil dari mata air dari sumber air sungai itu memang relatif besar potensi listriknya. Namun demikian nanti kami akan coba pertimbangkan lagi Pak terkait dengan beberapa pertanyaan Bapak. Mungkin dari kami kemudian tadi sudah kami rangkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya dari BDM mohon bisa menjawab dan juga menambahkan yang belum di PM BDM dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saya nanti mengetahui apa yang sudah disampaikan dalam hal ini tentang rencana, karena Rispam ini nantinya direncanakan selama 20 tahun ya. Jadi tadi terutama tentang kebutuhan reservoir. Jadi kebutuhan reservoir di Kota Magelang sampai akan datang. Dihitung kebutuhan sampai 20 tahun yang akan datang berapa? Karena ini saja itu menurut analisa kami volume reservoir idealnya di Kota Magelang itu kebutuhannya untuk saat ini sudah 10.000 meter kubik. Kita baru punya sekitar 4.000 sekian meter kubik, jadi belum ada 50%-nya. Nah untuk 20 tahun ke depan itu
di berapa, kemudian di mana saja yang perlu dibuat reservoir sesuai dengan rencana pembuatan zona yang direncanakan. Mungkin kalau kemarin kami analisanya menjadi 6 zona, tapi mohon nanti dari konsultan berapa. Kemudian yang kedua tentang penurunan RRI. Kehilangan air di Kota Magelang saat ini masih cukup tinggi. Tadi sampai 2017 37%, untuk sampai 2019 ini sudah 35%, Pak. Tapi kita masih harus menurunkan, kalau sesuai standar PUPR itu minimal kan 20%. Jadi kita masih punya PR untuk menurunkan banyak sekali. Itu nanti mohon di Rispam juga program untuk penurunan NRW itu sampai 20 tahun ke depan itu dikerjakan juga. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang konservasi sumber. Tadi saya lihat di paparan belum tersebut tentang konservasi sumber, walaupun kita punya satu mata air Butuh Pecah itu sebagian besar catchment areanya itu di wilayah kabupaten, tapi perlu juga untuk memelihara kelestarian sumber itu perlu kita rencanakan tentang konservasi sumbernya. Kemudian yang kebetulan Pak, ini kemarin beberapa waktu yang lalu, ini tambah saja, kami mengundang seorang ahli air tanah. Kami undang di Magelang dengan metode pendeteksinya dengan biosonar. Itu kami minta untuk mendeteksi di sumber air pecah. Dari analisa tenaga ahli tersebut, itu titik pecah itu di bawahnya itu masih berpotensi sumber air yang sangat besar. Hanya saja tidak bisa keluar karena tersumbat dengan batuan. Dari arahan tenaga ahli tersebut itu bisa dibuka dengan kubur dengan kedalaman 40 sampai 100 meter, itu bisa berpotensi dieksploitasi sekitar 200 meter persegi. Itu tetap benar tidaknya itu analisa dari tenaga ahli air tanah. Mungkin nanti bisa untuk pertimbangan dalam penyusunan bersama ini. Mungkin itu tambahan dari saya, Pak. Barangkali dari Pak Dosen dari Monggo. Oke, terima kasih Pak Bajo. Mungkin langsung saja kita mau menambahi yang jelas. Kita lagi menyaksikan apa yang tadi dipaparkan untuk rencana Rispam 20 tahun ke depan. Memang tadi saya lihat memang sudah masuk di sebagai jadi cuma ada tambahan beberapa. Salah satunya adalah sampaikan Pak Sio terkait dengan mata air. Kemarin juga kita mengukur biosonar itu tidak hanya di Pecah, Pak, termasuk di untuk Penganten. Waktu itu bulan November tanggal 5 kemarin memang pas kering kemarau panjang itu cukup signifikan. Yang aktual keluar kurang lebih 40 detik, Pak. Jadi itu juga nanti geser ke barat kurang lebih 6 meter, bisa juga ada lapisan yang tersumbat. Khususnya untuk Juru Penganten ya, mungkin kemarin sudah kita sampaikan ya, Juru Penganten bisa dibuka sampai posisi kalau kemarau kemarin bisa sampai 187 liter per detik. Jadi mungkin kalau pas masa hujan kalau telah dibuka bisa 2 kali Mas. Itu kedalaman kurang lebih 7 meter. Jadi mungkin Pak Iwan itu sebagai acuan yang pertama kita mau masukkan kegiatan untuk Juru Penganten mungkin sesuai rencana bisa. Ini Pak, akhir kita juga disuruh desain untuk membuat rencana miniatur menata air di wilayah Magelang Utara. Itu dari Pak Wali mengendari kalau air dapat ada kegiatan di situ. Ada soal menata itu sudah kita kemarin juga mencoba mencari mata air di sekitarnya. Walaupun tadi sudah sampaikan ada kali bumi, ada macam-macam dari kita ada suatu titik tempat memang kita masih dikasihkan karena itu kan juga itu kita kemarin juga potensi dengan biosonar itu ada 3 mata air yang satu potensi karena berhubungan dengan itu kurang lebih 2 meter per detik di permukaan.
walaupun tadi ke dalam mungkin bisa lebih, tapi itu tidak direkomendasikan. Yang mata air 2 itu 28 sama hampir 30-an. Itu kalau dibuka bisa lebih dari 187 km. Jadi mungkin di istilahnya di tes manisan lokasinya. Mungkin kalau nanti pergerakan bisa ada kegiatan pembangunan menara mungkin bisa dimanfaatkan itu. Juga tadi masalah yang divisi PDAM Pak Langit. Untuk PDAM memang sebenarnya sudah ada divisi Pak, distribusi dan transmisi sudah ada sendiri Pak. Cuma memang ya memang kita kinerjanya belum bisa maksimal dikarenakan memang itu Pak salah satu kendala kan seperti tadi sudah sampaikan pipa-pipa yang ACP harusnya kekuatan pipa hanya 15 tahun, ternyata pasangan 74 sampai sekarang juga hampir lama, itu memang cukup banyak sekali. Kita kemarin pernah coba memperbaiki satu segmen pipa itu jaraknya 4 meter Pak ACP. Kita perbaikan satu tempat ini butuh dana kurang lebih kalau dengan peralatan 6 juta Pak. Padahal kalau kita mau rehab total mungkin kalau di jumlah antara kalimat 1 dan 2 itu hampir 20 meter. Kalau dibagi 4 butuh 60 titik sambungan. Kali 6 juta sudah lumayan banyak. Kita berupaya untuk memaksimalkan Pak. Juga tadi dari Kelurahan itu saya menggarisbawahi adanya untuk gerakan pembangunan sumur resapan termasuk penghijauan. Mungkin tidak kalau di Malang tidak hanya sekitar gerakan sejuta biopolis itu salah satunya bisa untuk mengamankan khususnya mata air sumur-sumur yang ada di wilayah Kota Magelang. Mungkin selain tadi disampaikan banyak pencemaran ekologi, mungkin dengan adanya pengisian baru mungkin bisa bergeser lainnya, walaupun kalau kita sampaikan memang betul dari kajian dinas kesehatan banyak yang tercemar itu juga bersih tinggi. Memang idealnya kalau bukan kita promosi kita harus PDM khususnya untuk wilayah Kota Magelang seperti tadi disampaikan agarnya dengan PDM dalam perbedaan hampir sekarang 97% kurang 3%, deal kita sudah 100%, namun kita ngejar 3% juga cukup kewalahan. Kita sudah bergerak kemarin kegiatan ada MPS, DHK belum bisa tercapai, mudah-mudahan dengan adanya ini nanti bisa lebih berkapal. Juga yang tidak kalah Pak, mungkin kalau bisa tuh untuk tahap 20 ke depan tidak hanya bisa diambilkan rasa air khususnya wilayah Kota Magelang. Kita kemarin memang ngomong-ngomong dengan bagian itu yang ahli geosonar itu memang seperti daerah lain itu adalah dengan rasa air khususnya kebutuhan air di suatu wilayah. Kita juga kemarin sudah berupaya sama dengan Pak Direktur mau menganggarkan kegiatan ini karena membuat rasa air katanya paling enggak 1 tahun baru selesai. Jadi mungkin kalau nanti Pak itu bisa berjalan kita sampaikan lalu koreksi besar. Memang prosesnya 1 tahun, ahli-ahli dari UGM dan universitas dan lain. Mungkin tambahan dari saya itu Pak. Dan sekali lagi hubungan kesempatan dengan masyarakat untuk kegiatan NRW kita sudah mulai kan Pak, mulai pemasangan meter itu jadwal kita dari bulan November ini sampai pertengahan sampai Desember pertengahan. Mungkin sekaligus kami izin kepada Bapak sekalian dalam tiap minggu kita ada kegiatan meter itu tiap Sabtu Pak. Karena apa? Kita kemarin sudah menyelesaikan 2 tempat, yang pertama Kalimas 1 dan Tamangan. Karena meteran kita yang kalau di sistem ada 6 sistem. Walaupun sumbernya hanya 5 ya, karena yang satu sumber untuk 2 kegiatan, seperti Kalimas 2 kegiatan, Kota 2 kegiatan. Nah itu mungkin kita jadwalkan dan kita ini mohon maaf pada khususnya sampaikan kepada warga nanti tetap ada surat tembusan Pak. Dan rencana besok kita mau tanggal kalau tidak ada jadwalan itu tanggal Sabtu besok kita mau perbaikan dan khususnya di Bandungan. Kita masang meter itu karena dan Seko kita mendapat bantuan kegiatan pengurangan RW Pak. Jadi nanti setelah itu bisa tertangani mudah-mudahan ke depan kita melayani Bapak Buskan lebih baik. Yang jelas kita proses pemotongan sampai penyambungan mungkin diharapkan butuh waktu maksimal 6 jam Pak, mungkin diharapkan tidak sampai. Kayak pengalaman kemarin kita
perkiraan 4 jam, 2 jam bisa selesai karena apa? Air bisa mati total. Sulitnya kita agak mundur Pak, karena kita pakai mesin bento harus air kan bisa. Seperti itu. Terima kasih. Dengan ada kegiatan ini, karena PDAM kita mohon maaf. Mungkin demikian Pak Tuan, terima kasih. Saya kira maksudnya kita diakomodasi karena perlu. Mungkin dari Bapak Ibu ada masih ada lagi. Oh iya, monggo yang lagi. Itu kemudian datanya katanya turun menjadi 37,4. Saya kurang tahu ini perbaikannya di kehilangan air fisik atau di kehilangan air komersial, maaf, ya itu. Dan itu tidak muncul di prioritas rencana pengembangan, jadi mungkin bisa dimasukkan di prioritas rencana pengembangan. Ini mengenai NRW yang sebegitu besar, ini kita juga sudah mengevaluasi bahwasanya di beberapa terjunan yang tidak langsung di pada kesempatan siang hari ini, cuman ada satu hal yang perlu kami titipkan karena ini adalah merupakan wacana dari teman-teman penelitian kami mengenai ini kebijakan dari PDAM mengenai kebocoran. Kalau kita bicara kebocoran itu kan PDAM pasti akan punya standar cepat lambatnya perbaikan, makanya begitu. Semakin cepat berarti semakin bagus. Permasalahannya adalah kadang kebocoran ini melewati jalan. Nah, yang terjadi jalan yang tadinya biasa-biasa saja, kemudian terjadi perbaikan oleh PDAM itu diperbaiki kembali atau di apa namanya? Nama Imam dari Keramat Selatan, LPN Keramat Selatan. Saran masukan pertama untuk yang perbaikan drainase, mohon pembuatan jangan dialihkan ke kali bening karena bisa menimbulkan air kali bening hambatannya tidak sampai yang pertama. Untuk tadi Pak, kalau tadi mengajukan untuk beda, kami ada Pak agak besar untuk pajangan di Keramat Selatan. Kalau mau meresani siap, nanti saya antar. Airnya buang dan malah menyuplasi ke kali bening. Jadi mohon nanti dicek. Ya, daerah hubungan perbatasan RW 4 dan RW untuk tadi Pak dari masing-masing RW atau kelurahan untuk sumur resapan itu harus ada yang nyponsori Pak. Kalau enggak kita mengajukan sumur resapan ya enggak turun-turun Pak. Harus punya badan hukum. Kalau enggak punya badan hukum enggak bisa. Kami sudah mengajukan berkali-kali. Padahal untuk kegiatan agar air tidak terbuang. Akhirnya ditolak karena tidak punya badan hukum. Nah ini mau ke jalan keluarnya gimana? Yang ketiga, tolong Pak Konsultan ini dilibatkan dari PSDA karena posisi letak daripada mata airnya ini di mana, sumber airnya di mana, kali mana yang disuplasi tadi tertarakan Mas yang berangkat tadi dari Kali Progo disuplasi ke Elo disuplasi masuk ke saluran Progomanggis. Jadi nanti untuk dilibatkan agar nanti perencanaannya lebih lengkap. PSDA yang menangani Progo Pak Ayo itu atau Balik. Kalau ingin lebih besar kantornya di Solo atau di Jogja, di WS. Yang berikutnya untuk sebenarnya itu Pak, nanti kalau ada
Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada dulu, selamat terakhir. Terima kasih. Saya Mama Toto mewakili dari Tidak Makmur. Ini yang saya tanyakan cuma satu Pak ini yang biasa ini yang terjadi di masyarakat. Masih ada terakhir belum tanggapi. Ini sebelum tanggapi yang lain khusus dari NSB masuk komunitasnya apa sudah untuk berangkat nanti sudah potensi mikro kasih kebetulan Jawa organisasi standar nanti PDM di Jawa saya mana saja dan dari Pak Imam organisasi jangan dibuang ke kali bening Mas Ustaz nanti jawab biar masyarakat juga nanti biasa. Untuk pasangan di Keramat Selatan potensi Mas Sabto dari di PDM tahun depan akan membuat RPJM teknokratis persiapan untuk RPJM wali kota periode berikutnya dari nanti mungkin seperti tadi dari Pak Profesor di gerakan serta Brimoni, gerakan serta Brimoni coba nanti kita kaji indikator bagaimana agar bisa program itu bisa jalan. Kemudian saya berpegang terus Pak, kasih ini sudah lagi Mas Sabto mungkin barangkali bisa jemput gula dari sana. Nanti kata yang terakhir nanti PDA Mas ini kok dari PDA dan PU juga jawab. Oke, terima kasih Mas Ustaz. Ada beberapa pertanyaan tadi berkaitan dengan penggunaan lampu listrik. Untuk mengantisipasi Pak, kita sebenarnya juga kerjasama dengan pemerintah, khususnya di bagian teknik sipil. Kita sering berbicara kemana dan kita pendidikan dan macam-macam. Kalau terkait dengan biosolar Pak, kita pernah menanyakan itu untuk 7,2 kilo harganya katanya kan hampir 1,5 Pak. Itu butuh lahan yang luasnya hampir minimal 200 meter persegi untuk makan kota-kotanya itu kan. Kalau seperti itu kan kita mungkin nggak ada tempat ya, walaupun mungkin daerah pantai mungkin terus itu. Kalau mungkin karena apa? Pompa kita tuh yang sementara ini kan pompa kita headnya ada 120 Pak. Itu cukup tinggi, kita menggunakan 120 mata PA. Jadi mungkin kalau model itu pun perlu banyak sekali ya. Tapi terima kasih atas masalahnya Pak. Juga yang penting masalah tadi penanganan ya, dan pasca setelah kita perbaikan memang itu kelemahan kita Pak. Bahkan kita sudah kerjasama dengan PU, kita menyampaikan apakah kita mengerjakan, PU bisa mengembalikan. Sebenarnya PU sendiri juga sudah bisa karena apa? Kita lubang cuma ukuran 1x1 itu kan produknya homing ya. Kita pesen itu juga harusnya per ton, kalau tidak digunakan terus sering. Nah, itu masalah. Cuma kita dengan kemarin sudah seizin dengan PU kita bisa menggunakan dengan aspal beton Pak. Kita ada produk aspal beton dari aspal skill itu kita gunakan dulu. Memang kita berupaya untuk meningkatkan kita setelah kita gali kita isi dengan lapisan CO2 dan pasir, setelah itu 20 cm kita kor lagi 20 kor beton, nah setelah itu kita aspal dengan aspal beton tadi. Tapi juga terima kasih atas masukannya, koreksi untuk kita. Terus yang terakhir untuk Pak Bambang yang terkait dengan PDM ini masalah mungkin benar Pak, karena apa ya, sebagian kita khususnya di wilayah Magelang Selatan kita suplai airnya itu dari penampungan di Gunung Tidar Pak. Harusnya kita punya satu penampungan berapa 1.000 kubik Pak. Kita rencana ke depan mau nambahi 2.000 dan 3.000 kubik. Karena kendalanya memang untuk bukaan di wilayah selatan Pak. Kita butuh pengisian penampungan itu butuh buka pagi jam 5 sampai harusnya sampai jam 8 tuh baru habis.
Tapi dengan catatan yang paling bawah masih ngalir, kalau yang atas mungkin sudah nggak apa-apa. Kita buka pagi jam 5 sampai jam 8, bukan mengisi lagi 4 jam, bukan jam 2, mengisi lagi 4 jam, bukan jam 5 sore sampai jam 8, kita tambah ekstra khusus malam. Karena apa? Kalau kita penuhi dengan 4 jam lagi, yang paginya itu tidak bisa ngisi, Pak. Yang dulu kita hanya 4, kita tambah 1. Memang kendalanya karena apa? Karena setelah kita buka itu pipa kan 4 jam itu kosong kita isi otomatis ya keluar lagi. Memang betul itu banyak keluhan dengan menambah air valve-nya. Ya memang muter Pak, memang muter. Memang kendala kita itu memang kita baru mencari meteran yang tidak ada, ternyata produk meteran hampir semuanya seperti itu. Jadi kan kita bisa kalau ada produk yang mungkin dengan adanya angin dan muter, kita mau cari tapi belum ada kita cari Pak. Yang jelas sekali lagi kami mohon maaf dan mungkin setelah adanya ini kegiatan ini nanti yang baru direncanakan ini ke depan kita dengan Bapak juga ada penambahan untuk reservoir dan penampungan air mudah-mudahan bisa terjawab. Tahun-tahun depan kita akan berubah seperti itu. Nanti kita mohon maaf. Jadi alhamdulillah dari masyarakat bisa langsung digunakan. Kita memang masih berupaya untuk memenuhi kebutuhan air minum dari masyarakat. Terima kasih, untuk masalah drainase memang masih permasalahan klasik ya Bapak. Soalnya sampai saat ini belum ada untuk pembuangan air hujan ataupun limbah rumah tangga tidak bercampur jadi satu dengan irigasi. Kita Kota Magelang masih menunggu. Soalnya ini BBWS masih melakukan master plan drainase Kota Magelang. Jadi kita nanti melihat seperti apa master plan-nya dari BBWS. Nanti kalau masih ada kekurangan, kita akan melanjutkan kekurangan tersebut. Seperti itu. Kalau untuk saat ini masih air hujan ataupun air limbah rumah tangga masih masuk ke saluran irigasi Kali Bening ataupun Kali Manggis, karena belum ada solusi bangunan yang tidak bercampur, karena itu sudah permasalahan peninggalan. Jadi yang pasti yang saat ini sepertinya sudah mengupayakan limbah-limbah rumah tangga tidak langsung terbuang ke saluran drainase ataupun irigasi, tapi ya masih banyak limbah rumah tangga, air mandi ataupun dari WC itu langsung ke saluran drainase ataupun yang harusnya masyarakat mempunyai septic tank ataupun bak kontrol ataupun tampungan air kotor yang diendapkan dulu biar tidak langsung terbuang ke saluran drainase ataupun irigasi, karena kualitas air akan semakin buruk kalau seperti itu kenyataannya. Tapi karena sudah turun-temurun, jadi kita harus sama-sama membenahi air limbah rumah tangga ataupun air hujan ini untuk tidak ke saluran irigasi. Gitu. Terima kasih. Terima kasih. Nanti berbicara kami ya. Nanti mohon menunggu yang masukkan di BBS. Jadi kalau belum masih belum cukup, nanti PU ada ya, Mas. Kalau 2021 belum. Kita masih mau kita sun. Ya. Jadi kita tunggu ya. Dari BBS. Kalau masih kurang nanti kita rencanakan di 2021 kita laksanakan gugatan master plan. Saya kira cukup ya Pak Ibu. Nanti kalau masih ada pertanyaan, monggo nanti bisa atau mungkin saran
dan bisa ditulis ya karena bisa ditulis kami. Jadi makasih sekali ya Pak Ibu yang luar biasa masukannya hari ini untuk menjadi penyempurnaan kami untuk laporan akhir. Nanti Pak laporan akhir sudah lebih detail lagi ya. Apa siapa bisa berapa. Jadi sudah ada acaranya jelas. Maksud tadi usulan dari Pak Rosso untuk membuat neraca akhir. Ini nanti rekomendasi 1 tahun masuk ini nggak mungkin ya. Nanti lama itu. Iya nanti dari rekomendasi aja. Jadi demikian Pak Ibu, nanti sebelum kami tutup nanti sudah kami sediakan dan di bulan itu. Mohon maaf apabila kami dalam beberapa banyak kekurangan. Bila topik walau tidak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.